Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putriastari dengan NPM F1A022035 akan menjelaskan materi pemrograman dinamis. Baiklah, apa itu pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis adalah teknik dalam penyelesaian masalah algoritmik yang membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu menyimpan hasil dari submasalah tersebut agar tidak dihitung kembali atau overlapping subproblem. Karakteristik pemrograman dinamis adalah yang pertama, optimal substructure atau struktur optimal submasalah. Yang kedua, overlapping subproblems atau submasalah tumpang tindih. Yang ketiga, penyimpanan solusi. Yang keempat, cocok untuk masalah optimasi. Selanjutnya adalah jenis pemrograman dinamis. Ada dua jenis pemrograman dinamis. Yang pertama, deterministic dynamic programming, dan yang kedua, probabilistic dynamic programming. Apa itu deterministic dynamic programming? Deterministic dynamic programming merupakan salah satu pendekatan dalam pemrograman dinamis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan secara berurutan ketika seluruh kondisi, variabel, serta konsekuensi dari keputusan diketahui secara pasti atau deterministik, di mana ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, tidak mengandung ketidakpastian. Kedua, berbentuk urutan keputusan. Yang ketiga, optimal substructure. Yang keempat, menggunakan fungsi rekursif atau Bellman equation. Selanjutnya ada probabilistic dynamic programming. Apa itu probabilistic dynamic programming? Merupakan pengembangan dari pemrograman dinamis deterministik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan berurutan ketika terdapat ketidakpastian atau uncertainty dalam proses transisi antar stage, di mana ada 5 karakteristiknya. Yang pertama, adanya ketidakpastian pada proses transisi. Yang kedua, menggunakan nilai harapan atau expected value. Yang ketiga, mengikuti prinsip optimalisasi Bellman. Yang keempat, struktur berbasis tahap. Dan yang kelima merupakan dasar dari Markov Decision Process atau MDP. Ini adalah contoh kasus dan penerapan dari yang saya ambil itu dari probabilistik, di mana soalnya adalah misalkan sebuah distributor kopi, sebut saja Aroma Nusantara, memiliki 40 kilogram biji kopi sangrai yang harus dialokasikan ke dua kios kopi, yaitu kios X dan kios Y, setiap hari untuk memaksimalkan total perkiraan laba bersih harian, di mana satuan alokasi adalah dalam kelipatan 10 kilogram. Ini adalah tabel distribusi probabilitas dari permintaan kopi harian, di mana ada kios X dan kios Y. Ada juga permintaannya dan juga ada probabilitasnya. Di mana diketahui juga yang pertama harga jual. Kopi dijual dengan harga 200 per 10 kilogram. Dan yang kedua, biaya produksi atau pembelian adalah biaya kopi per 10 kilogram adalah 50. Dan yang ketiga, kopi yang tidak terjual di akhir hari akan di-stok ulang dengan biaya penyimpanan minimal atau dianggap nol di akhir hari. Tetapi, laba hanya dihitung dari penjualan hari ini. Tujuannya adalah tentukan alokasi 40 kilogram kopi dalam kelipatan 10 kilogram antara kios X dan kios Y untuk memaksimalkan total perkiraan laba bersih harian. Di mana penyelesaiannya digunakan pemrograman dinamis, di mana total alokasi adalah 4 unit atau 40 kilogram, setiap unit adalah 10 kilogram. Langkah yang pertama adalah kita menghitung perkiraan pendapatan kotor atau RX, di mana pendapatan kotor dihitung dari penjualan unit kopi, dibatasi oleh jumlah alokasi dan permintaan. Di mana rumus dari permintaan kotor adalah 200 dikali min X, D. Ini adalah tabel dari kios X, di mana ada alokasi, probabilitasnya, dan nilainya.
Selanjutnya ada juga dari kiosye, di mana ada X0 sampai X4-nya juga. Dan ada juga selanjutnya langkah keduanya kita mencari F2S sama dengan RXS-nya juga, di mana S merupakan sisa unit dalam 10 kilogram. Nah, di sini terdapat S atau unit tersisa di mana seperti tadi dari 0 sampai 4 dan juga ada nilai F2S-nya yaitu ada 0 sampai 380. Selanjutnya untuk kiosnya kita menggunakan rumus F14 sama dengan maksimum untuk RYXY ditambah F2 4 min XY, di mana hasilnya ada alokasi di kios Y-nya, dan ada nilai lain-lain juga. Selanjutnya adalah langkah terakhir atau kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan dari permasalahan yang kita cari tadi, di mana yang pertama kita dapat tentukan alokasi optimalnya. Yang pertama, nilai maksimum untuk F14 adalah 580 yang dicapai ketika alokasi untuk kios Y adalah XY sama dengan 2 unit. Dan selanjutnya, sisa unit untuk kios X adalah 2 unit. Yang kedua, perkiraan pendapatan kotor maksimum adalah 580. Yang ketiga, perhitungan laba bersih maksimum, di mana total kopi yang dialokasikan 4 unit atau 40 kilogram, total biaya produksi sama dengan 200, laba bersihnya didapat um, 580 dikurang 200, yaitu sekitar um, 380. Selanjutnya laba bersih maksimum. Selanjutnya keputusan optimalnya didapat Aroma Nusantara harus mengalokasikan 20 kilogram kopi atau 2 unit ke kios Y dan 20 kilogram kopi atau 2 unit ke kios X untuk maksimalkan perkiraan laba bersih harian sebesar 380. Itu saja presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, baik pengucapan ataupun apapun dari semua yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan statusnya. Stop. Jangan, jangan, jangan. Aduh, nggak bisa itu.